pendapatannya witir yang paling banyak adalah kemudian apa? 11. Ya, maka kemudian apa? Diniatkan witir ini 11. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahullahu bihi tariqan ilal jannah amma ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan barokah dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita lanjutkan mulazamah kita. Kita masuk ke bab as-sunanut tabi'atu lil faraidi. Ya, salat sunah rawatib. As-sunan itu adalah sunah-sunah, ya. At-tabi'atu yang mengikuti, lil faraid yang mengikuti salat-salat wajib, yaitu salat-salat sunnah rawatib. Wa sunanut tabi'atu lil faraid, dan salat-salat sunnah yang mengikuti salat wajib, rakaatani qabla salati subhi, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa arba'u raka'atin qabla sholati duhri wa arba'un ba'daha. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat setelahnya. Wa arba'u raka'atin qabla sholatil asri. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa raka'atani qabla sholatil maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Wa raka'atani ba'daha. Kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'atani qabla sholatil isya. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat isya. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Thummal witru, kemudian melaksanakan sholat witir. Wa aqallu sholatil witri, dan sholat witir yang paling sedikit, rakaatun wahidatun, adalah 1 rakaat. Wa aktsaruha ihda asyrata rakaatan, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Wa waktuha min ba'di sholatil isya. Adapun sholat witir waktunya setelah sholat isya ila tulu'il fajri, sampai datangnya waktu subuh. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib dan sholat witir. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat sunnah rawatib yang disebutkan di dalam bab ini meliputi sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Ini apa? Apa itu sholat sunnah rawatib? Yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ya, sebagaimana yang sering kita jelaskan, ketika kita berbicara tentang sunnah itu ya, bukan kemudian kita mengatakan dah itu kan cuman sunnah itu, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa, ya, bukan seperti itu. Namun ketika kita ya sebagai seorang mukmin ya menanggapi yang sunnah ini, maka perspektif kita, cara pandang kita, ketika kita tidak melaksanakan yang sunnah, maka kemudian apa, kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Ya, jadi apa? Ketika kita
Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika kita tidak melaksanakan yang sunnah, maka kemudian kita akan kehilangan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat wajib itu kemudian diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Maka biasanya hal-hal yang wajib itu diiringi dengan hal-hal yang sunnah. Seperti puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kemudian sholat, maka sholat itu ada sholat yang wajib, ada sholat sunnah. Maka kemudian ikhwanu fiddin rahimahullah, para ulama mengatakan dengan kita melaksanakan yang sunnah, maka yang wajib akan terjaga dengan baik. Jadi ketika seorang melaksanakan yang sunnah, insya Allah yang wajib akan terjaga. Ketika yang sunnah lewat, maka biasanya yang wajib tidak sempurna. Contoh, ketika kemudian ada seseorang yang dia rutin melaksanakan sholat rawatib, maka insya Allah sholat yang wajib akan terjaga dengan baik. Nah, contoh, sholat rawatib ketika waktu subuh adalah 2 rakaat sebelum subuh. Maka orang yang melaksanakan sholat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum subuh itu, maka dia tidak akan ketinggalan sholat subuh. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Bisa jadi datang ke masjid ketika sudah dapat 1 rakaat masbuk dia. Namun orang yang kemudian terjaga sholat sunnahnya, mudah-mudahan sholat wajibnya akan terjaga dengan baik. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya sesuatu yang sunnah adalah benteng bagi yang wajib. Seseorang yang akan melaksanakan kewajiban dengan baik ketika yang sunnah lakukan dengan baik pula. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, salat sunnah rawatib ini dibagi menjadi 2, Yang pertama adalah salat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Adapun yang dimaksud dengan muakkad adalah yang ditekankan. Sedangkan ghairu muakkad adalah yang tidak ditekankan. Salat sunnah rawatib muakkad ada 10. Jadi salat sunnah rawatib muakkad yang ditekankan itu ada 10. Yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi rakaatani qoblal fajri. Salat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa sekali pahala yang kemudian didapatkan. Berapa kekayaan dunia yang ada itu? Siapa orang yang paling kaya di dunia? Namun kemudian orang yang paling kaya itu sedunia itu hartanya belum apa-apa kalau dibandingkan dengan kekayaan yang ada di seluruh dunia ini. Dari lautnya, kekayaan buminya, kekayaan hutannya, kalau kemudian dikeluarkan semuanya, batu bara, emas, dan lain sebagainya, maka kemudian luar biasa sekali. Dan itu bisa didapatkan oleh setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka orang mukmin itu kaya. Ketika kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat tadi qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Misalnya kalau Alan nanti mau melamar seorang akhwat kan gitu kemudian baru lulus pondok pengangguran itu. Ditanya sama calon mertuanya, "Hei Alan, kau mau melamar anakku? Kau punya apa?" "Alhamdulillah Pak, saya adalah orang yang kaya raya," kan gitu kenapa? Kekayaan saya tidak bisa dihitung dengan rupiah. Kenapa? Karena saya melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Besok kerinan itu. Tahu kerinan itu? Bangunnya kesiangan, miskin lagi berarti kan. Besok kemudian pas sholat lagi 2 rakaat sebelum subuh, maka kan kaya lagi. Kemudian fanufidin rahimakumullah, 2 rakaat sebelum duhur yang pertama. 2 rakaat sebelum duhur yang pertama. Itu adalah sholat sunnah muakkad. Jadi sebelum kita sholat duhur, ketika sudah adzan, kemudian sebelum iqamah, maka kemudian ada
2 rakaat. Disunahkan kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Yaitu apa? 2 rakaat ya sebelum duhur. Itu 2 rakaat sebelum duhur yang pertama ini adalah ya sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang kedua, 2 rakaat setelah duhur yang pertama. Ya. Jadi apa? 2 rakaat setelah duhur yang pertama. Itu juga apa? Tadi kalau duhur yang muakkad ada 2. Yang pertama apa? 2 rakaat sebelum duhur. Kemudian apa? 2 rakaat setelah duhur. Itu yang muakkad. Ada yang bertanya, Ustadz, ya kalau qobliyah dan ba'diyah duhur itu yang benar 2 atau 4 kan gitu ya? Yang benar 2 atau 4. Ya. Yang benar adalah apa? Ya. 2 itu yang muakkad, 2 yang kedua itu yang ghairu muakkad. Jadi bagaimana cara melaksanakan sholat sunahnya? Misalnya sudah masuk waktu duhur, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, maka kemudian apa? Orang ini ya sholat 2 rakaat, ya kemudian salam. Sholat 2 rakaat kemudian salam. Nah, sholat 2 rakaat yang pertama ini adalah apa? Ya muakkad. Kemudian dia berdiri lagi, sholat 2 rakaat yang kedua. Maka sholat 2 rakaat yang kedua sebelum duhur ini namanya apa? Ghairu muakkad. Kemudian melaksanakan sholat duhur iqamah. Selesai sholat duhur, dia sholat ba'diyah. Berdiri dia, sholat 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama ini muakkad. Kemudian apa? Salam. Setelah salam dia apa? Berdiri lagi, sholat 2 rakaat yang kedua. Maka apa? Sholat 2 rakaat ba'diyah duhur yang kedua hukumnya adalah ghairu muakkad. Ya. Baik. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib. Apa? Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, maka kemudian apa? Adalah 2 rakaat setelah maghrib. Itu adalah apa? Muakkad yang ditekankan. Kemudian yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Ya, setelah sholat isya, sholat 2 rakaat itu adalah apa? Sholat yang muakkad. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin. Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya hafidtu itu aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra raka'atin, 10 rakaat. Yaitu 10 rakaat salat rawatib yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa? 10 rakaat salat rawatib yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama rakaataini qabla duhri. 2 rakaat sebelum duhur. Jadi Rasul apa? Ya, sering melaksanakan salat rawatib 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, kemudian 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Ya, kemudian apa? Wa rakaataini, 2 rakaat. Ya. Ba'dal maghrib, setelah maghrib. Tapi dilakukan di mana? Fi baitihi, di rumahnya. Loh, kenapa kok Ibnu Umar itu tahu Rasulullah melaksanakan ya salat 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya? Hah? Karena apa? Ibnu Umar itu siapanya Rasul? Ibnu Umar, nah, adik iparnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Hafsah bin Umar ibn al-Khattab. Maka Ibnu Umar ini adiknya Hafsah. Maka kemudian apa? Ya, Ibnu Umar tahu gitu. Dia ketika kemudian Rasulullah pulang ke rumah mbaknya kan gitu ya. Maka kemudian apa? Rasulullah sholat ya 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi kalau habis sholat maghrib ini Mbah Suroto gitu ya, kemudian apa? Kita langsung pulang tuh. Sholat 2 rakaat di rumah kita. Kalau di masjid boleh nggak, Ustaz? Boleh. Kalau di rumah ya kungsrung kan gitu ya. Itu sudah masuk rumah banyak putu-putu kan gitu ya. Atau kemudian ya kita sudah nggak sabar untuk makan dan lain sebagainya, maka boleh dilaksanakan di masjid. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. Kemudian apa? 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Tadi Rasulullah SAW apa? Banyak melaksanakan ya salat ya
rawatib di rumah beliau. Dan rumah beliau itu mepet dengan masjid, gitu ya. Nah, jadi apa? Ini Masjid Nabawi, ya. Ini ada Masjid Nabawi, sini rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, ya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iktikaf, gitu ya. Kemudian Rasulullah mau sisiran itu, maka kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke dalam rumah, gitu. Kemudian disisiri oleh ibunda Aisyah dari rumahnya. Ya. Nah, kalau kita jauh bagaimana? Ya enggak apa-apa di masjid. Daripada kita mau sholat ba'diyah di rumah tuh. Jalannya jauh, ya di jalan terkentut-kentut kan gitu ya. Akhirnya kemudian mulus-mulus masuk WC, habis itu lupa enggak sholat ba'diyah. Wa raka'atani qabla sholatil isya, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ya, kemudian apa? Wa raka'atani qabla sholatil isya. Dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Wa raka'atani ba'daha tsummal witru. Kita lanjutkan hadis tadi ya, kita baca hadis ya. Kemudian apa? Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla subhi. Kemudian apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, muttafaqun alaih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah salat sunnah rawatib muakkad. Maka kita harus hafal ini ya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian apa? 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya. Jadi apa? Sebelum subuh, duhur itu sebelum dan sesudah, maghrib itu 2 setelah, isya itu 2 setelah. Nah, itu ya 10. Ya. Apal nggak Mil? Ya, sebutkan sunnah rawatib muakkad. Ayo. Dari subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Berapa itu semuanya itu? Ya 10. Adapun sholat sunnah rawatib ghairu muakkad dia itu. Ya, kemudian apa? Sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Ini yang tidak ditekankan, ghairu muakkad. Bismillah. Dua rakaat sebelum duhur yang kedua. Ya, 2 rakaat sebelum duhur yang kedua. Jadi ketika duhur itu 2 rakaat sebelum duhur yang pertama muakkad. Ya. Kemudian apa? 2 rakaat sebelum duhur yang kedua itu ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat setelah duhur yang kedua. 2 rakaat setelah duhur yang pertama muakkad, 2 rakaat ya setelah duhur yang kedua ghairu muakkad. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda man hafadho. Man itu barang siapa, hafadho menjaga. Ala arba'i raka'atin qabla duhri. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haruma 'alan nari, maka orang tersebut diharamkan dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Masya Allah ya, ini keutamaan ya melaksanakan apa? Sholat qobliyah dan ba'diyah duhur. Ya. Dari apa Pak Yasir pahalanya? Barang siapa yang menjaga, hafadho itu menjaga, ala arba'i raka'atin qabla duhri. Barang siapa yang merutini melaksanakan ya sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Caranya bagaimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat duhur. Setelah sholat duhur, sholat lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka apa? Pahalanya adalah apa? Dia akan diharamkan dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Ini keutamaan yang sangat luar biasa.
Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ya, jadi apa? Yang ghairu muakkad. Masih ada lagi 4 rakaat sebelum asar. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimahullahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Ya, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini apa? Ini pahala melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi kemudian ketika ya adzan asar kita datang ke masjid, kemudian apa? Ada sholat qobliyah asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Namun ini ghairu muakkad. Ini ghairu muakkad. Dan apa pahalanya? Ya, pahalanya adalah orang tersebut akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Di antara hal atau cara agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita apa? Melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan rahimallah, ya Allah Subhanahu wa taala ya memberkahi imro'an, itu seseorang, sholat itu yang melaksanakan sholat qoblal asri arba'an, sebelum sholat asar dia apa? Melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ikhwanu fiddin rahimahullah, yang sholat rawatib ghairu muakkadah, 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, shollu qoblal maghrib rakaataini liman sya'a. Kata Nabi SAW, shollu qoblal maghrib. Ya, laksanakan sholat sebelum maghrib rakaataini, 2 rakaat. Nah, maka kemudian apa? Di sini ada fi'il amr. Ya, kalau di dalam kaidah al-amru yadullu 'alal wajib. Amr itu menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada sorif. Ya, sorif itu yang kemudian apa? Memalingkan perintah ini dari kewajiban. Maka kemudian apa? Ada sorifahnya di sini, yaitu liman sya'a. Jadi Rasul mengatakan benar, shollu qoblal maghribi rakaataini. Salatlah apa? Sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, kalau Rasul berhenti di sini saja, ini bisa menjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Berarti apa? Ya sholat sebelum maghrib 2 rakaat hukumnya bisa wajib. Namun kemudian Rasul mengatakan apa? Liman sya'a, sing gelemai. Gitu ya. Kalau yang nggak mau ya apa-apa. Itu menunjukkan apa? Sunnah. Ya, menunjukkan apa? Sunnah. Kemudian 2 rakaat sebelum isya. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Itu sunnah ghairu muakkadah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, baina kulli adanaini sholatun, ya, baina kulli adanaini sholatun, baina kulli adanaini sholatun liman sya'a. Rasul SAW mengatakan apa? Di antara 2 adzan ada sholat, di antara 2 adzan ada sholat, di antara 2 adzan ada sholat bagi yang menghendaki. Ya, maka di antara 2 adzan itu apa? Antara adzan dan iqamah. Ya, antara adzan dan iqamah. Ya, sehingga kemudian apa? Pokoknya kalau kemudian apa? Sudah masuk waktu adzan, ya, kemudian apa? Nunggu iqamah, itu ada sholat rawatib di situ. Ada sholat sunnah di situ, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Baik, ikhwanu fiddin rahimakumullah, yaitu sholat-sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Ya. Apa saja yang ghairu muakkadah? 2 rakaat sebelum duhur yang kedua, 2 rakaat sebelum duhur yang setelah duhur yang kedua, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu adalah sholat yang ghairu muakkadah. Jumlah rakaat sholat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Ya. Dalil sholat witir yang paling sedikit 1 rakaat adalah sabda Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu merupakan apa? Haqqun ala kulli muslimin, merupakan hak bagi
setiap muslim. Faman ahabba ayutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa ingin witir 5 rakaat, laksanakan. Waman ahabba ayutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa ingin witir 3 rakaat, maka laksanakan. Waman ahabba ayutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa ingin witir, ya berapa? Ya dengan 1 rakaat, maka laksanakanlah. Jadi apa itu sholat witir? Ikhwanuddin rahimahullah. Yang dimaksud dengan sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil. 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7, ya kemudian 9, kemudian 11. Witir adalah apa? Ganjil. Nah, tata caranya ikhwanuddin rahimahullah, witir ini bisa dengan 1 rakaat. Sholat 1 rakaat. Ya, kemudian apa? Ada 3 rakaat sekaligus dengan 1 salam. Ya, jadi apa? 3 rakaat dengan 1 salam. Boleh dengan kemudian apa? Diniatkan witir 2 rakaat salam, kemudian apa? Berdiri lagi 1. Ini juga ada riwayatnya menyatakan seperti itu. Sehingga kemudian tidak asal pukul aja kan gitu. Mana sholat witir kok kemudian 2 rakaat? Ya, 2 rakaat salam kemudian apa? 1 namun diniatkan witir. Ya. Maka kemudian masing-masing ada nasnya yang menyebutkan seperti itu dan tidak perlu pukul-pukulan kan gitu ya. Ini biasanya sudah ribut kan gitu ya. Baik, ikhwanuddin rahimakumullah, dan sholat witir adalah sholat yang rakaatnya ganjil. Waktu witir adalah ba'da isya sampai datangnya waktu subuh, ya, sampai datangnya waktu subuh. Adapun dalil sholat witir dengan rakaat paling banyak 11 rakaat adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha an Abi Salamah. Ya, ini hadis dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari bin Abdurrahman, annahu, bahwasanya dia sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa? Abi Salamah bin Abdurrahman suatu hari bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, yaitu qiyamul lailnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi Ramadhana, ya, ketika masuk bulan Ramadan. Qalat makana yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat sunnah qiyamul lail pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Itu hadis Bukhari. Ya, sehingga kemudian apa? Ya, innallaha ini dalil bahwasannya witir yang paling banyak adalah kemudian apa? 11. Ya, maka kemudian apa? Diniatkan witir ini 11. Ya. Ya. Betul. Ya. Maka kemudian apa? Ya, orang-orang yang kemudian apa? Menganggap bahwasanya qiyamul lail boleh lebih dari 11 rakaat, yang mengatakan bahwasanya apa? Oh, ini adalah dalil witir, kan katanya. Ini dalil witir. Sehingga kemudian apa? Boleh lebih dari kemudian apa? 11 rakaat. Ya. Kemudian apa? Ikhwanuddin rahimahumullah, ya. Ada yang mengatakan, oh, ini sholat malam. Sholat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian apa? Ya, nggak boleh dari 11 rakaat, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Kita juga ya melihat ya dalil-dalil yang lain, ya. Seperti af'alus sahabi, ya. Apa yang dikerjakan sahabat itu juga bisa menjadi dalil. Kemudian apa? Ya, penduduk Madinah itu juga bisa menjadi dalil, walaupun dalilnya mukhtalaf fiha, kan gitu ya. Kebiasaan penduduk Madinah, kebiasaan penduduk Makkah, kan gitu. Dan hari ini kalau Ramadan kemudian kita sholat di Masjid Nabawi, kita sholat di Masjidil Haram, berapa di sana sholatnya? 23, gitu ya. 23 di sana. Ya, maka kemudian apa? Dari dulu ya mereka sahabat melaksanakan 23, sehingga kemudian apa? Terus ya di Masjid Nabawi itu 23, di Masjidil Haram juga 23, ya. Maka di sana ya tempatnya orang-orang Hambali, Ashariyah, Al-Hambaliyah, kan gitu ya.
yang madhabnya Hambali, ya, dan mereka kemudian apa? Sholatnya 23. Baik, ikhwan fillah rahimahullah, dalil waktu sholat witir dari ba'da isya sampai datangnya waktu subuh adalah sabda Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amaddakum bis sholatin hiya khairun lakum min humrin na'ami al witru ja'alahullahu lakum fima baina sholatil isya'i illa ayatlu al fajru. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahi kepada kalian sholat yang dia lebih baik daripada unta merah, ya, yaitu sholat witir. Allah telah jadikan waktunya bagi kalian antara sholat isya sampai terbit fajar, ya. Maka kemudian apa? Ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Hadis ini sahih tanpa lafaz khairul lakum min humri na'am. Jadi apa? Waktu sholat witir adalah ba'da isya sampai datangnya waktu subuh. Baik, ikhwan fillah rahimahullah, ini sholat sunnah rawatib. Tadi apa? Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Kemudian apa? Sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah yang ditekankan untuk kemudian kita menjalankannya. Ya, ada 5. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Kita hafal yang muakkad ini minimal, ya. 2 rakaat sebelum subuh. Nanti kita minta untuk menghafal. Pak Yasir ini harus hafal. Ya, nanti kita tanya, ya. Dihafal Pak Yasir, jangan ngantuk-ngantuk, ya. Ya, salat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat sebelum subuh. Ingat Pak, kita mulai dari subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat setelah duhur yang pertama. Karena ada 2, yaitu 2 rakaat setelah 2 rakaat setelah duhur yang pertama, atau sebelum duhur, ini ya diganti. 2 rakaat sebelum duhur yang pertama, 2 rakaat setelah duhur yang pertama, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ngafalnya mudah aja. Dimulai dari subuh, subuh itu sebelum. Kemudian masuk ke waktu duhur. Duhur itu sebelum dan sesudah. Kemudian apa? Masuk waktu maghrib dan isya. Maghrib sama isya itu ba'da. 2 rakaat, ya. Lan, ayo lan. Salat sunnah rawatib muakkad, sebutkan. Dari subuh, pokoknya subuh itu sebelum, duhur sebelum dan sesudah, maghrib itu ba'da, isya itu ba'da. Ayo. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum duhur yang pertama. 2 rakaat setelah sholat duhur yang pertama. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Dari apa? 10. Ini ya, sholat rawatib muakkad. Sunnah rawatib ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum duhur yang kedua. 2 rakaat setelah duhur yang kedua. Kemudian apa? 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, ya. Kemudian apa? Ada sholat witir, yaitu sholat yang rakaatnya ganjil. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, masih berapa menit lagi? Ya. Gimana? Ya, tadi apa? Sholat witir bukan termasuk rawatib, ya. Ya, dia berdiri sendiri. Ya, dan hukumnya sholat witir bagaimana? Sholat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, dan Rasul SAW tidak pernah meninggalkan witir. Ya, makanya ini kekhususan untuk Nabi SAW, dan penting sekali untuk melaksanakan sholat witir. Dan sholat witir ya waktunya adalah apa? Ya ba'da isya sampai datangnya waktu subuh. Dan yang paling baik dikerjakan di apa? Sepertiga malam terakhir dengan sholat malam. Ya, namun kemudian apa? Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, sesungguhnya diriku, kata Abu Hurairah, adalah orang yang sulit bangun malam. Kenapa? Karena waktunya habis untuk belajar dan ini lembur itu. Maka kemudian Rasul SAW menasihatkan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu sholat malamnya nggak usah sepertiga malam yang akhir,
Kenapa sepertiga malam yang akhir kamu tidur, kecapean? Maka apa? Sholat malamnya adalah sebelum tidur, witir dulu. Ya, ini maka bagi yang suka bangkong kan gitu ya, maka kemudian apa? Daripada tidak witir sama sekali, maka kemudian apa? Sebelum tidur witir. Atau kemudian setelah sholat isya langsung berdiri, males-males sih sholat 1 rakaat baca kulhu, itu sudah masuk, dihitung witir. Ya, dari kemudian apa? Setelah sholat isya berdiri, sholat 1 rakaat baca kulhu Allahu ahad dengan niat witir, maka itu sudah dihitung witir. Silakan, ada yang tanyakan lagi? Ya monggo, Pak Pit. Iya. Ya, maka kemudian apa? Kalau kita lihat tadi nas-nas yang ada, Rasul SAW ya biasa melaksanakan sholat ba'diyah dan qobliyah di rumahnya. Jadi apa? Terutama ketika kemudian apa? Sholat ba'diyah. Ya, baginda Nabi SAW melaksanakan di rumahnya. Dan rumah Rasul SAW itu mepet dengan Masjid Nabawi yang menjadi masalah. Ya, jadi kemudian apa? Rumahnya Rasul itu mepet dengan Masjid Nabawi. Sehingga kemudian apa? Rasul kalau kemudian mau keluar ya sudah tinggal ya seperti inilah, ya ghurfahnya Mbah Ali inilah kan gitu ya. Udah di situ kemudian keluar. Ya maka kemudian apa? Bagi kita ya kalau mau melaksanakan sholat rawatib ba'diyah di rumah maka tidak mengapa. Ya kalau qobliyah bagaimana? Ya kita melihat kondisi. Ketika rumah kita jauh, kita melaksanakan sholat rawatib qobliyah di rumah kita, sampai sini kita masbuk, terlambat. Ya maka kemudian apa? Lebih baik kemudian kita lakukan sholat rawatib di masjid yang ada. Gitu, Pak Pit. Ya, maka kemudian apa? Yang pertama, sholat rawatib ini adalah hukumnya sunnah, maka kemudian kita melihat kondisi dan keadaan tertentu, kan gitu ya. Maka kalau kemudian kita takut terlambat, karena sholat rawatibnya itu kan apa? Ya, setelah adzan sebelum iqomah, kan gitu. Bagusnya dilaksanakan di rumah kita, namun kita melihat kondisinya. Contoh, kita berada di Masjid Nabawi, kita berada di Masjidil Haram misalnya, kemudian apa hotel kita jauh kan gitu ya, maka kemudian apa kalau kemudian kita mau melaksanakan di rumah gitu ya, di hotel itu, maka kemudian apa kita terlambat gitu ya, sudah kita nggak kebagian, maka kemudian apa kita pergi ke masjid ya, cari tempat, apalagi di Masjidil Haram gitu ya, terlambat digajul kita sama polisi-polisi Saudi itu kan gitu ya, giring kan gitu ya, maka kemudian apa melihat kondisi yang ada gitu Pak Pit ya. Baik, ada lagi silahkan, monggo Pak. Oh ya, bagaimana dengan ibu-ibu yang kemudian apa namanya antara adzan dengan iqomah, kemudian apa sudah iqomah kemudian apa dia belum sholat sunnah, maka untuk ibu-ibu dia boleh melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu, sholat rawatib walaupun kemudian apa ya sudah masuk iqomah khusus. Kenapa? Karena kemudian ibu-ibu ini sholatnya di rumah, ya tidak mengikuti sholat yang ada di masjid. Itu Pak ya, maka diperbolehkan. Ya, dan kemudian apa? Bagi ibu-ibu ini ketika sholat itu tidak kemudian harus menunggu waktu iqomah dulu. Jadi ketika sudah masuk waktu sholat misalnya, ibu-ibu yang kemudian di rumah, kemudian apa? Masuk waktu sholat, adzan ini sudah, ketika itu dia boleh sholat, tidak perlu kemudian menunggu datangnya iqomah dulu itu. Nah, dia boleh melaksanakan sholat. Seperti hari Jumat misalnya, ya maka kemudian apa ibu-ibu itu ketika kemudian sudah masuk adzan Jumat, ya maka kemudian dia boleh melaksanakan sholat
duhur tidak perlu kemudian menunggu orang-orang selesai sholat Jumat terlebih dahulu. Ya, ada yang mengatakan dia harus menunggu ya sholat Jumat selesai. Gitu. Kenapa? Karena kemudian apa? Ibu-ibu ini ya kemudian kalau adzan itu biasanya waktunya masih ya pas di atas di tengah kan gitu ya. Ketika orang-orang pulang berarti kemudian sudah tergelincir ke arah barat, baru kemudian boleh melaksanakannya. Ya, tapi hari ini kita sudah menggunakan hisab. Ya, maka sehingga kemudian waktu duhur masuk, maka boleh dia melaksanakan sholat duhur di rumah walaupun orang-orang belum pulang Jumatan. Kalau dulu biasanya juga untuk memastikan, kalau kemudian orang-orang sudah pulang Jumatan, ini berarti kemudian apa? Waktu duhur sudah masuk. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mas. Kalau kita ingin melaksanakannya di masjid, ataupun ketika masuk masjid itu kita ada sunnah melaksanakan salat tahiyatul masjid. Itu yang diutamakan atau sudah terwakilkan ketika kita melaksanakan salat sunnah wajib. Baik. Ketika kemudian apa kita masuk masjid, kemudian apa ada salat sunnah tahiyatul masjid, mana yang kemudian kita dahulukan? Maka yang kita lakukan adalah kemudian apa yang kita melihat waktu dan kondisi yang ada. Ketika kemudian apa waktunya panjang, ini masih ada waktu panjang kita masuk masjid, maka yang pertama kita laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita berdiri ya untuk melaksanakan misalnya sholat duhur ini, ya kita berdiri untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duhur. Kemudian salam, kita mau melaksanakan yang muakkad saja, maka diperbolehkan. Kemudian apa kondisi yang kedua, ketika kita sudah masuk masjid. Kita masuk masjid. Kemudian waktunya sudah sangat mepet. Ya. Ini sholat 2 rakaat iqomat ini bentar lagi itu. Apa yang dilakukan? Dia menggabungkan niat. Dia gabungkan niat. Yang pertama apa? Dia gabungkan niat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan dia gabungkan niat untuk melaksanakan sholat qobliyah duhur. Ya, maka kemudian apa? Ada kaidah suatu amalan sunnah yang tata caranya sama. Persis, maka dia boleh menggabung niatnya. Sehingga kemudian apa? Dia sholat 2 rakaat mendapatkan 2 pahala. Yaitu apa? Pahala tahiyatul masjid. Kemudian yang kedua adalah ya pahala apa? Dia qobliyah duhur. Ya. Sehingga kemudian Ustaz, ya bagaimana kenapa nggak langsung digabung saja? Karena kalau waktu ada, kita perbanyak sujud. Itu lebih baik. Waktu masih longgar, maka kemudian apa? Ketika kita ya tidak menggabung niatnya itu lebih baik. Kenapa? Kemudian kita ya mendapatkan sujud lebih banyak. 2 rakaat ya tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah duhur. Maka kemudian apa? Kita sudah melaksanakan sholat 4 rakaat, sujudnya lebih banyak. Kalau kemudian waktunya mepet, maka kemudian apa? Kita gabung niatnya. Ya, kita gabung niatnya. Ya. Kalau dia tidak tahu mungkin ya sudah digalahkan dia mungkin qobliyahnya kemudian apa namanya tahiyatul masjidnya ditinggalkan, dia gabung saja niatnya, gitu ya. Baik. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Silakan Pak Pit. Untuk sholat apa itu Pak? Hah? Oh, keutamaan sholat syuruk. Ya. Ya kalau sholat witir itu adalah merupakan apa? Memiliki banyak sekali keutamaan sholat witir. Itu adalah apa? Sholat sunnah yang kemudian tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Baik ketika Nabi SAW bermukim maupun ketika Rasul SAW safar. Ya, dan sholat witir itu kan ya ganjil sebagai penutup sholat-sholat yang ada, sebagai penutup sholat-sholat yang ada. Oleh karena itu, ya ketika kemudian kita sudah sholat witir, ya sebelum tidur, ya malam hari kita sholat tahajud, kita tidak boleh witir lagi. Ya kenapa? Ya Rasulullah SAW bersabda, la witroni filailatin,
tidak ada 2 witir dalam satu malam, cukup 1 saja. Ya. Adapun kalau kemudian sholat syuruk, ya, itu adalah apa? Sholat yang ya dikerjakan ya ketika waktu syuruk, ya, atau awal duha. Maka